Halo teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana membuat presentasi yang efektif? Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat presentasi yang efektif. Mulai dari tahap perencanaan, persiapan, hingga tahap presentasi. Tahap pertama diawali dengan tahap perencanaan atau planning. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda dapat mencapai kompetensi yakni mahasiswa dapat memahami proses pengembangan media presentasi pada tahap perencanaan. Tahap perencanaan atau planning terdiri dari beberapa subtahapan, yaitu ada audiens, objektif, konten, dan strategi. Yang pertama yaitu mengenal audiens. Audiens merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan presentasi yang efektif. Penting untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang karakteristik audiens, dari seberapa banyak pesertanya, dan berapa rentang usia mereka. Perlu juga untuk mengetahui sesuatu tentang karakteristik pendidikan audiens Anda. Apakah mereka berada di tingkat sekolah menengah atas, mahasiswa, atau telah memiliki gelar pendidikan? Dan apa dasar pengetahuan dan keterampilan mereka dalam kaitannya dengan topik yang ingin Anda presentasikan. Yang kedua yaitu menentukan objektif. Objektif atau tujuan adalah apa yang Anda ingin audiens Anda ketahui, lakukan, atau rasakan sebagai hasil dari presentasi Anda. Dalam hal ini, tujuan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tujuan psikomotor, berkaitan dengan keterampilan seperti membangun, memanipulasi, atau melakukan. Yang kedua yaitu tujuan dalam ranah afektif, terdiri dari hal-hal seperti perasaan dan penghargaan. Dan yang ketiga yaitu tujuan kognitif, meliputi penamaan hal dan pemecahan masalah. Menggambarkan tujuan Anda dengan jelas sangat penting untuk evaluasi presentasi Anda. Yang ketiga yaitu memilih konten. Setelah Anda mengetahui objektif sebagai tujuan dalam mendesain presentasi yang efektif, Anda harus mengetahui konten seperti apa yang tepat yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan media presentasi. Isi presentasi didasarkan pada tujuan, tetapi harus dibangun di atas apa yang sudah diketahui audiens tentang topik tersebut. Konten dapat diatur dengan cara yang sesuai dengan audiens, penyaji, dan materi. Yang keempat yaitu strategi. Setelah memutuskan pilihan dan pengaturan konten, selanjutnya siap untuk memutuskan strategi yang sesuai. Bagian mana yang paling baik dikomunikasikan dengan kata-kata, bagian mana yang paling baik dikomunikasikan dengan visual, materi audiovisual apa yang dapat membantu Anda mengkomunikasikan ide-ide Anda. Berbagai bahan dan teknik audiovisual dapat berkontribusi pada komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada nilai-nilai audiovisual. Dalam menentukan strategi, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai spesifik dalam media audiovisual. Beberapa dari nilai-nilai ini adalah: yang pertama, media audiovisual menarik perhatian. Ketika Anda memproyeksikan slide atau memainkan sebuah program video, anggota audiens Anda cenderung melihat apa yang sedang Anda tampilkan. Kedua, media seperti grafik memperjelas dan menyederhanakan informasi verbal yang kompleks. Ketiga, media seperti gambar realistis atau representasi grafis memberikan makna pada kata-kata yang kita gunakan dengan memberikan referensi untuk kata-kata tersebut. Keempat, media audiovisual membantu mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, jarak, dan ruang. Kelima, media audiovisual membantu khalayak mempertahankan apa yang dilihat dan didengar lebih lama dibandingkan materi yang baru didengar. Selanjutnya ada pilihan media atau media choice. Pilihan media yang Anda gunakan dalam presentasi Anda tergantung pada konten pesan, karakteristik media tertentu, referensi media Anda, dan itu juga tergantung pada fasilitas di mana presentasi akan dibuat. Misalnya, jenis dan ukuran ruangan, pencahayaan, ketersediaan daya listrik yang memadai, dan konektivitas jaringan. Pilihan media yang pertama ada chalkboard. Meskipun papan tulis, itu sangat berguna untuk kelompok-kelompok kecil. Perhatian harus diberikan agar semua tulisan dapat terbaca. Kedua ada flip chart.
Dua karakteristik penting dari flip chart yaitu fleksibilitas dan kemudahan dalam penggunaan. Selain itu, flip chart tidak mahal, nyaman, dan tidak memerlukan listrik atau peralatan tambahan. Yang ketiga, slide. Menunjukkan gambar yang realistis adalah alasan utama untuk menggunakan slide. Dan yang keempat, multimedia. Presentasi multimedia yang dirancang dengan baik menggabungkan beberapa bentuk media untuk efektivitas yang lebih besar. Pemilihan media harus dibuat dengan hati-hati dengan menyesuaikan tujuan dan ciri-ciri audiens. Demikian pembelajaran kita kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Semoga teman-teman dapat menerapkan ilmu tersebut dalam menciptakan presentasi yang efektif. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya.